semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Ari Muhardono. Kali ini kelompok kami akan membahas apa sih itu sistem pakar. Sebelum kita mulai presentasi ya, perkenalkan dulu. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Iqlil Hairunisa, ada Aura Alia, ada Totok Purwanto, ada Khairul Hamdi, dan Fadila Firmansyah. Apa sih pengertian dari sistem pakar? Sistem pakar adalah cabang IA yang menggunakan algoritma berbasis pengetahuan untuk memecah masalah manusia. Menurut Arhamid 2004, ini adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penilaian untuk memecah masalah umum. Menurut Igonizio, ini adalah tugas yang diberikan oleh sistem berbasis pengetahuan memungkinkan komputer untuk membuat keputusan dari sekelompok ahli. Menurut Jones Dukrin mendefinisikan sebagai program komputer yang dirancang untuk memecah masalah bagi pasien. Menurut Gioranto dan Villey mendefinisikan sebagai proses berkelanjutan menggunakan algoritma berbasis pengetahuan. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari 2 komponen utama, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base yang berisi pengetahuan dan mekanisme inferensi yang menggunakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas permintaan user atau pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama. Yang pertama yaitu basis pengetahuan atau knowledge base. Merupakan tempat penyimpanan atau pengetahuan dan informasi yang relevan dengan domain spesifik yang ditangani oleh sistem pakar. Pengetahuan ini mencakup fakta, aturan, dan teori yang memungkinkan sistem untuk membuat keputusan atau memberikan solusi. Yang kedua ada mekanisme inferensi atau inference engine, komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan penalaran, membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada di basis pengetahuan. Yang ketiga ada antarmuka pengguna atau interface user, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem untuk berkomunikasi. Ini menangani pertanyaan dari pengguna dan memastikannya jelas dan terkait dengan masalah pengguna. Sistem kemudian mencari dan terhubung ke input pengguna, memberi mereka informasi dalam bentuk yang dapat diakses oleh pengguna. Landasan teori, fungsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dengan kemampuan untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli. Sistem ini menyediakan solusi yang tepat dan akurat, yang sangat diperlukan dalam situasi yang kompleks. Manfaat ekspor sistem dalam organisasi, efisiensi pengambilan keputusan. Sistem pakar dapat memproses informasi dengan cepat dan memberikan rekomendasi yang konsisten. Kedua, penyebaran pengetahuan, memungkinkan pengetahuan dari para ahli untuk diakses oleh banyak orang sehingga meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan, mengurangi ketergantungan pada ahli. Organisasi tidak perlu bergantung pada jumlah kecil pakar sehingga mengurangi risiko jika pakar tersebut tidak tersedia. Manfaat ekspor sistem dalam organisasi, peningkatan produktivitas dengan mengotomatisasikan proses yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. Sistem pakar dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas keputusan yang lebih baik. Sistem ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Kemampuan bekerja dengan ketidakpastian. Sistem pakar dapat memberikan rekomendasi meskipun informasi yang tersedia tidak lengkap atau mengandung ketidakpastian. Penghematan biaya, mengurangi biaya operasional karena sistem dapat berfungsi tanpa memerlukan biaya tetap seperti gaji pakar manusia.
Halo, saya Toto Purwanto. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja sistem pakar. Yang pertama, sistem ini mengumpulkan data dan informasi relevan dari berbagai sumber, yang kemudian disimpan dalam basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi aturan dan fakta yang telah diolah dari pengalaman para ahli di bidang tertentu. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data yang dimasukkan oleh pengguna dan membandingkannya dengan informasi dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan rekomendasi atau solusi. Yang ketiga, memberikan saran dan solusi berdasarkan analisisnya. Pakar akan memberikan saran, solusi, rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kelebihan sistem pakar yaitu memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik karena sistem pakar memberikan jawaban yang konsisten dan logis. Selanjutnya, memberikan solusi tepat waktu dan menyimpan pengetahuan di organisasi. Dengan sistem pakar, pengetahuan dari pakar dapat disimpan di sistem pakar dan tersedia terus selama dibutuhkan. Selanjutnya ada kekurangan sistem pakar, yaitu sistem pakar hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Selanjutnya, sistem pakar tidak dapat menangani hal yang bersifat judgement. Dan format knowledge base sistem pakar terbatas. Knowledge base pada sistem pakar berisi aturan-aturan yang ditulis dalam bentuk statement if then. Oke, kesimpulannya adalah sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang meniru cara kerja seorang ahli dalam menyelesaikan masalah. Sistem ini terdiri dari basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka pengguna yang bekerja sama untuk memberikan solusi cepat dan akurat. Manfaat utamanya meliputi efisiensi pengambilan keputusan, penyebaran pengetahuan, dan peningkatan produktivitas. Meski demikian, sistem pakar memiliki keterbatasan dalam menangani informasi yang berubah-ubah dan keputusan yang memerlukan pertimbangan subjektif. Oke, jadi itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.